Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dari STAR, Sekolah Tinggi Teknik Atlas Nusantara Kota Ternate, Prodi Teknik Informatika, semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah, yaitu sistem paralel dan distribusi. Baik, langsung saja videonya. Tugas presentasi saya yaitu berjudul sistem paralel dan terdistribusi. Memahami arsitektur komputasi modern untuk stabilitas dan performa. Komputasi paralel menggunakan banyak prosedur secara simultan. Definisinya, penggunaan beberapa elemen pemrosesan secara bersamaan untuk menyelesaikan satu masalah komputasi. Tujuan utamanya meningkatkan kecepatan pemrosesan speed up dengan membagi tugas besar menjadi tugas kecil yang dikerjakan serentak. Yang ketiganya itu memori bersama atau dalam kurung SCAR memory. Biasanya menggunakan arsitektur di mana semua prosedur mengakses ruang alamat dan memori yang secara fisik. Untuk skala sistemnya umumnya terbatas pada satu mesin atau superkomputer dengan latensi komunikasi antara prosedur yang sangat rendah. Selanjutnya, sistem distribusi menghubungkan komputer mandiri melalui jaringan. Definisinya itu koleksi komputer independen yang tampak bagi pengguna sebagai satu sistem tunggal yang koheren. Karakteristik setiap node memiliki memori sendiri, distributed memori, dan berkomunikasi melalui pertukaran pesan, yaitu messenger mass passing. Tujuan utama meningkatkan ketersediaan dalam kurung availability, toleransi kesalahan dalam kurung fault toleransi, dan berbagi sumber daya. Untuk skala sistem bisa mencakup area geografis yang luas, mulai dari LAN WAN hingga seluruh jaringan internet. Selanjutnya, perbedaan mendasar arsitektur memori dan sinkronisasi. Untuk fitur sistem paralel yaitu membagi memori ruang alamat yang sama untuk akses memori. Untuk sistem terdistribusi yaitu memori lokal sendiri. Untuk komunikasinya, sistem paralel melalui variabel global di memori bersama. Untuk sistem terdistribusi melalui pertukaran pesan messenger passing via jaringan. Untuk sinkronisasi, sistem paralel menggunakan log, smartphone, atau baris. Sedangkan sistem terdistribusi menggunakan protokol konsensus pasos RAT atau RPC. Untuk keterangan paralel rasi kontensi memori saat banyak prosedur mengakses data yang sama secara simultan. Untuk tantangan terdistribusi, latensi jaringan dan konsistensi data antar node yang terpisah secara geografis. Selanjutnya, efisiensi waktu dan performa tinggi untuk tugas komputasi berat. Untuk kecepatan speed up menyelesaikan perhitungan kompleks seperti simulasi cuaca, rendering 3 dimensi, atau analisis biomik dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan sistem sekuensial. Throughput maksimal mampu menangani volume instruksi yang lebih besar per detik dengan mendistribusikan beban kerja ke seluruh core prosesor yang tersedia secara efisien. Optimasi biaya infrastruktur lebih efisien menggunakan satu mesin multi-core yang kuat untuk tugas-tugas tertentu daripada mengelola banyak mesin terpisah yang kurang bertenaga. PIDAP, hukum Amdahl, hukum Gustafsson, performa. Selanjutnya, skalabilitas horizontal dan ketahanan terhadap kegagalan. Skalabilitas mudah menambah kapasitas sistem dengan menambahkan mesin baru ke dalam jaringan scale out tanpa harus mengganti perangkat keras yang ada. Untuk reliabilitas, jika satu node mengalami kegagalan, sistem secara keseluruhan tetap dapat berjalan. Tidak ada titik kegagalan tunggal dalam kurung sign point of failure.
Distribusi memungkinkan layanan ditempatkan lebih dekat dengan pengguna akhir di berbagai lokasi geografis untuk mengurangi latensi dalam kurang edge komplasen. Selanjutnya kompleksitas koordinasi dan masalah jaringan menjadi hambatan utama. Yang pertama, raise congestion, risiko data tidak konsisten pada sistem paralel jika akses memori tidak dikelola dengan mekanisme penguncian dan locking yang tepat. Kedua, network latensi, kecepatan sistem terdistribusi sangat bergantung pada kualitas koneksi. Keterlambatan pengiriman pesan dapat menghambat performa keseluruhan. Ketiga, konsistensi data, menjaga agar semua node memiliki data yang pada waktu yang sama adalah tugas sulit, seringkali dibatasi oleh teorema CAP. Selanjutnya, diterapkan pada bidang yang membutuhkan kekuatan pemrosesan intensif. Yang pertama, komputer dan riset ilmiah digunakan untuk simulasi contoh global, pemodelan molekuler untuk obat-obatan, riset nuklir, dan pemecahan kode kriptografi yang kompleks. Kedua, CPU, komputer, dan AI. Latihan model kecerdasan buatan yang deep learning dan rendering grafis 3D dimensi real time yang memproses ribuan piksel secara bersamaan. Ketiga, data mining dan big data. Analisis data raksasa dalam memori. Dataset raksasa dalam memori untuk menemukan pola tren dan anomali secara cepat bagi kebutuhan bisnis dan keamanan. Selanjutnya, menjadi tulang panggung layanan internet global saat ini. Cloud computing, layanan seperti AWS, Google Cloud, dan Azure yang menyediakan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan data sesuai permintaan melalui jaringan global. Kedua, blockchain, yaitu sistem buku kas terdistribusi aman dan transparan tanpa otoritas pusat, memungkinkan transaksi peer seperti pada Bitcoin dan Ethereum. CDN, content delivery, mendistribusikan konten web berhasil di seluruh dunia agar pengguna dapat mengakses data dari lokasi terdekat yang mengurangi latensi secara signifikan. Selanjutnya, konvergensi menuju sistem cerdas scalable. Sinergi arsitektur. Sistem modern menggabungkan komputasi paralel untuk performa lokal dan sistem terdistribusi jaring kawan global. Kedua, tren masa depan, penggeseran menuju serverless computing, edge AI, dan quantum computing yang akan mendefinisikan ulang batas kecepatan. Ketiga, pesan utama, pemilihan sistem bergantung pada prioritas antara kecepatan murni paralel atau ketersediaan dan skalabilitas dalam kurun terdistribusi. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.